Pergi ke kedai membeli kurma untuk diberikan kepada teman. Mohon perhatiannya Bapak Ibu semua. Setelah ini adalah sesi pembacaan uraian gramatikal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah Waalaikumsalam kita, warahmatullahi wabarakatuh. sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu, yang merupakan acara inti pada pagi hari ini, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 157, yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini didampingi oleh Ibu Rida Ernola dari kelas KMP 23. Untuk itu, saya akan sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mariani dan Bapak Ibu semuanya. Sehat ya Ustadz. Alhamdulillah. Besar harapan kami semua, Ustadz Hasrizdal selalu sehat dan selalu Amin, berbahagia amin. bersama keluarga dan bersama seluruh anggota Al-Hasani. Semoga Ustadz selalu dipanjangkan umurnya agar bisa membimbing kami semua untuk dapat mengurai ayat dengan mudah dan mudah. Begitu pula dengan pendamping beliau, Ibu Rida. Assalamualaikum Ibu Rida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ibu? Alhamdulillah. Semoga Allah meridhoinya sehingga nanti dapat mengurai ayat dengan tenang, lancar, dan semangat ya Bu Rida. Kami dari grup MC menggunakan hijab yang senada, baik maupun Bapak Ibu semua. Begitu juga Ya, dari terima kelas kasih. KMP 23 ikut mensupport Ibu agar dapat mengurai ayat dengan mudah nantinya dan lancar. Untuk itu, kepada Ustadz Hasrizal dan pendamping beliau kami persilahkan. Silakan Ustadz. Syukuran, Bu Mariani. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana dzikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam yang Allah beri. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan. Begini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, dan kita berharap semoga semua aktivitas kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang saya bisa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat, beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap suatu saat nanti dia bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 157 bersama Bu Rida dan Nola. Assalamualaikum Bu Rida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Ibu di Bukit Tinggi sekarang ya. Iya, benar, Bu ya. Alhamdulillah. Ibu Rida dulu yang ngajak ke Alsani siapa Bu Rida? Ner.
Bu Yulianti, Oh, Bu Yulian. teman sesama kuliah tuh, Oh, farmasi ya. di farmasi ya benar Bu ya. Ya, alhamdulillah. Ibu sekarang berasal di kelas KMP 23. sama Uni Zurmenti dan Bundang Perwani ya. Oke, Bu Rida udah siap ya? Insya Allah Bu ya. Alhamdulillah. Kalau gitu, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Rida. Silakan Bu Rida. Baik Bu ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke sungai memancing ikan kecil, ikan nu arwana. Terimalah salam indah dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semua. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kain songket berbenang sulam, merah warnanya bercampur jingga. Terima kasih yang menjawab salam, yang menjawab insya Allah masuk surga. Amin. Rabbi surahli sadri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul pagi ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan perjalanan menuntut ilmu Al-Quran yang tidak pernah berhenti. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, puji dan syukur, marilah sama-sama kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Quran, nikmat sehat, serta kelapangan waktu, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak terhitung nilainya. Sehingga, alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia dan penuh berkah ini, kita dipertemukan kembali dalam rangka kajian Al-Quran secara gramatikal metode Al-Hasani. Semoga setiap langkah kita di jalan ilmu ini diberkahi oleh Allah yang Maha Kuasa, dan segala usaha kita dalam memahami Al-Quran mendapat ridhonya. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menyampaikan kebenaran kepada manusia melalui ajaran Al-Quran. Salawat serta salam semoga tercurah untuk keluarganya, para sahabatnya, serta umat-umatnya sampai akhir zaman. Semoga kelak di yaumil akhir nanti kita akan memperoleh syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelum saya menguraikan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 157 ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Buya Haji Hasrizal Al-Hasani yang merupakan penyusun dan sekaligus pembimbing gramatikal Al-Quran metode Hasani, yang dengan penuh kesabaran telah berbagi ilmu, yang mana beliau telah bersusah payah menemukan suatu metode pembelajaran Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang praktis dan mudah dipelajari, yang membuat kita orang awam yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal tentang ilmu Al-Quran, baik di pondok pesantren maupun sekolah atau akademi pendidikan ilmu Al-Quran, sehingga kita dapat memahami Al-Quran dengan mudah, sesuai dengan apa yang terkandung dalam surah Al-Qamar yang disebutkan berulang dalam 4 ayat dengan makna yang sama, yang intinya bahwa Al-Quran itu mudah. Saya sangat bangga berada di komunitas Al-Hasani ini, di mana dalam metode Al-Hasani ini kita langsung dibawa untuk menerjemahkan Al-Quran. Kalau dalam membaca Al-Quran, mungkin banyak yang bisa, tapi yang bisa membaca isi Al-Quran itu
tidaklah seberapa. Sekarang, untuk menyelami isi Al-Quran itu, ada tempatnya di Al-Hasani ini. Hati saya ada kepuasan batin belajar di sini, yang tidak bisa dinilai dengan uang. Semoga jasa-jasa Buya atas temuannya itu menjadi amal jariah yang pahalanya mengalir terus sampai ke akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Kebutuhan untuk bisa paham tentang makna Al-Quran, kalau ditanya hati masing-masing, adalah sangat diinginkan oleh semua orang. Tapi mungkin tidak tahu di mana tempatnya untuk belajar. Alhamdulillah, kami sudah dikenalkan dengan metode Al-Hasani ini melalui teman saya Yulianti. Terima kasih Yanti yang sudah mengajak saya untuk bergabung dengan Al-Hasani ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah buat beliau. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada guru pembimbing Al-Hasani, terutama guru pembimbing kelas Mei pagi 2023, Uni Zurmiati, yang tidak bosan-bosannya dan dengan sabarnya memberikan bimbingan serta menyiapkan materi untuk tambahan ilmu di kelas KMP, dengan tujuan supaya kami lebih paham dalam menguraikan ayat-ayat Al-Quran, karena selalu saja ada sesuatu yang baru yang ditemukan ketika kita menguraikan satu ayat Al-Quran. Uni kami lihat juga menambah belajar tentang ilmu gramatikal ini dengan mengikuti kelas-kelas yang lebih senior, serta juga belajar ilmu gramatikal Al-Quran ini di kelas online lainnya. Dan ilmu yang beliau dapatkan ini ditransfer kepada kami semua. Mudah-mudahan ilmu yang Uni berikan kepada kami ini menjadi ladang pahala juga buat Uni. Amin ya mujibas sa'ilin. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bunda Nur yang dengan setia juga ikut membersamai kami di kelas. Semoga ilmu yang kami peroleh menjadi amal jariah yang tidak terputus buat beliau berdua. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pak Joko Suramto, di mana pertama kali saya bergabung di Zoom Al-Hasani ini pada tanggal 10 Juni 2023 yang lalu, karena termasuk yang terlambat untuk bergabung dengan kelas KMP ini, saya dimasukkan Buya ke break room-nya Pak Joko. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Helmi atas support-nya selama ini. Terima kasih rekaman-rekamannya Pak Helmi. Sangat bermanfaat buat kami semua. Semoga jadi amal jariah juga buat Pak Helmi. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua tim support yang mendukung terselenggaranya Zoom pada pagi hari ini, yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih juga kami sampaikan buat Pak Zainuddin Fatriza yang dengan spontan sehabis saya mengikuti latihan pertama di kelas KMP bersama Uni dan kawan-kawan menawarkan diri untuk mempercantik PPT uraian ayat saya ini, yang membuat saya terharu karena kenal dengan Pak Zainuddin baru saja. Beliau sudah dengan sukarela menawarkan hal ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua Kelas kami Pak Andi yang bersedia menayangkan PPT kami pada pagi hari ini, serta semua perangkat kelas lainnya yang bahu-membahu sehingga proses belajar dan latihan di kelas KMP berjalan dengan lancar. Dan tentunya juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman KMP yang sangat kompak, yang senantiasa bersama-sama dalam proses belajar. Kehadiran teman-teman yang saling mendukung dan mengingatkan satu sama lain membuat proses pembelajaran ini lebih bermakna. Semoga kita terus menjaga semangat untuk saling berbagi ilmu dan berkah dalam perjalanan menuntut ilmu ini. Semoga dengan ilmu yang kita dapatkan, kita semua makin dekat dengan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita untuk terus belajar, memahami, dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Akhir kata, jika ada yang salah dalam uraian kami ini, karena kami masih
tahap belajar, kami mohon dimaafkan. Baiklah, kami akan menguraikan secara gramatikal Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 157 dengan metode Al-Hasani. Pertama-tama kami akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuba maktuban indahum fit Taurati wal Injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim walladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Baiklah. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 157 terdiri dari 2 bagian, 65 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 44. Bagian kedua, penggalan 45 sampai 65. Penggalan Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Penggalan pertama, alladzina. Penggalan kedua, yattabi'una. 3, ar-rasula. 4, an-nabiyya. 5, al-ummiyya. 6, alladzi. 7, yajiduna. 8, hu. 9, maktuban. 10, indahum.
11 fi 12 at-taurati 13 wa 14 al-injili 15 ya'muru 16 hum 17 bi 18 al-ma'rufi 19 wa 20 yanha 21 hum 22 ani 23 al-munkari 24 wa 25 yuhillu 26 la 27 humu 28 at-tayyibati 29 wa 30 yuharrimu 31 alai 32 himu 33 al-khabaitha 34 wa 35 yada'u 36 an 37 hum 38 israhum 39 wa 40 al-aghlala 41 allati 42 kanat 43 alai 44 him 45 fa 46 alladzina 47 amanu 48 bi 49 hi 50 wa 51 azzaru 52 hu 53 wa 54 nasaru 55 hu 56 wa 57 ittaba'u 58 an-nura 59 allazi 60 unzila 61 ma'a 62 hu 63 ulaika 64 humu. Yang terakhir al-muflihuna, penggalan ke-65. Uraian Quran Surah Al-A'raf ayat 157 bagian pertama, penggalan 1-5. Penggalan pertama, alladzina, merupakan kata penghubung jamak yang artinya orang-orang yang. Penggalan kedua, yattabi'una, bentuknya KKSAD, kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya yattabi'una. Di sini ta yang berharkat sukun yang merupakan ta akar kata melebur dengan ta pola menjadi ta tasdid sehingga menjadi yattabi'una dengan ciri diawali dengan ya dan diakhiri waw sukunna sekaligus menunjukkan pelakunya adalah hum. Akar katanya tabi'a dengan pola ifta'ala terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 76, artinya mereka akan mengikuti.
Penggalan ketiga, ar-rasula. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Dengan ciri kata bendanya diawali alif lam, ciri objeknya harkat fathah di akhir, ciri tunggal sesuai kamus. Dengan akar kata rosila, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ulun. Terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 141, artinya rasul. Penggalan keempat, an-nabiyya. Bentuknya kata benda pelaku aktif tunggal. Aslinya an-nabiyya. An-nabiyya. Di sini ya sukun dengan ya yang berharkat fathah itu melebur menjadi ya tasdid sehingga menjadi an-nabiyya. Dengan ciri kata benda diawali alif lam, ciri pelaku aktif sesuai dengan pola, ciri tunggal sesuai kamus. Akar katanya naba'a, pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 437, artinya nabi. Penggalan kelima, al-ummiyah. Bentuknya kata benda, kata kerja atau KBKK. Dengan ciri kata bendanya diawali alif lam, akar katanya amma berasal dari amama. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda fu'liyun. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 48. Artinya yang buta huruf. Dilanjutkan dengan penggalan ketujuh, yajiduna. Bentuknya KKSAD dengan ciri ya di awal, waw sukunna di akhir. Menunjukkan pelakunya adalah hum dengan akar kata wajada. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sya poin 1. Dalam KKSAD setelah dibuang ciri KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola hidup keduanya, maka tambahkan wa di depan, sehingga akar katanya wajada. Dengan pola fa'ala terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 492, mereka akan mendapat. Penggalan ke-8, hu merupakan kata ganti yang artinya nya. Penggalan ke-9, maktuban. Bentuknya kata benda pelaku pasif objek tunggal atau KBPP objek tunggal. Dengan ciri kata bendanya ma di awal dan tanwin di akhir. Ciri pelaku pasifnya sesuai pola, ciri objek tunggal fathah tain. Akar katanya kataba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda maf'ulun. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 366 untuk akar katanya dan 367 untuk kata yang dicari. Artinya yang tertulis. Penggalan ke-10, indahum. Bentuknya merupakan kata benda majemuk atau KBM. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Indah merupakan kata benda khusus. Dengan ciri kata bendanya sesuai pola, pola kata bendanya fi'la. Terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 977, artinya pada.
Hum merupakan kata ganti yang artinya mereka. Sehingga kata benda majemuk indahum artinya pada mereka. Dilanjutkan uraian bagian pertama, penggalan 11 sampai 15. Penggalan ke-11, fi merupakan huruf jar yang artinya di dalam. Penggalan ke-12, at-taurati. Bentuknya KBKK, aslinya at-taurata, karena didahului oleh huruf jar menjadi at-taurati. Ciri kata bendanya didahului huruf jar, diawali alif lam, dan adanya ta marbutah. Dengan akar kata tawara, di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif, sehingga tawara menjadi taro. Dengan pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'latun. Artinya, terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 141 Kitab Taurat. Penggalan ke-13, wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-14, al-injili. Bentuknya KBKK, aslinya al-injila. Karena adanya wa sebelumnya mengakibatkan kata al-injila ini mengikuti harkat kata benda sebelumnya menjadi al-injili. Dengan ciri kata benda diawali alif lam, akar katanya najala, pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya if'ilun. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 442 Kitab Injil. Penggalan ke-15, ya'muru. Bentuknya KKSAD dengan ciri diawali ya dan diakhiri harkat domah. Menunjukkan pelakunya adalah huwa. Dengan akar kata amara, polanya fa'ala. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 48 yang artinya dia akan menyuruh. Dilanjutkan dengan uraian bagian pertama, penggalan 16 sampai 21. Penggalan 16, hum merupakan kata ganti yang artinya mereka. Penggalan ke-17, bi merupakan huruf jar yang artinya dengan. Penggalan ke-18, al-ma'rufi. Bentuknya KBPP tunggal. Aslinya al-ma'rufa. Karena didahului oleh huruf jar yang mengkasrahkan kata benda sesudahnya, maka al-ma'rufa menjadi al-ma'rufi. Dengan ciri kata benda didahului huruf jar dan diawali alif lam. Ciri pelaku pasif sesuai pola, ciri tunggal sesuai kamus. Dengan akar kata arafa, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda maf'ulun. Terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 919 untuk akar katanya dan 921 untuk kata yang dicari yang artinya secara baik. Penggalan ke-19, wa merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-20, yanha. Bentuknya KKSAD dengan ciri ya di awal. Dengan pelaku adalah huwa, akar kata
nahaya dibaca naha dengan pola fa'ala. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 471, dia akan melarang. Penggalan ke-21, hum, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Dilanjutkan dengan penggalan ke-22, ani, merupakan huruf jar, aslinya an. Karena bertemu dengan alif lam dari kata sesudahnya, karena dua sukun berurutan, susah untuk membaca, maka untuk memudahkan bacaan, an diberi harkat kasrah menjadi ani, yang artinya dari. Penggalan ke-23, al-mungkari. Bentuknya kata benda pelaku pasif tunggal. Aslinya al-mungkara, karena didahului oleh huruf jar yang mengkasrahkan kata benda sesudahnya, maka al-mungkara menjadi al-mungkari. Dengan ciri kata benda didahului huruf jar dan diawali alif lam. Ciri pelaku pasif diawali mu, huruf kedua akar kata berharkat fathah. Dengan ciri tunggal sesuai kamus, akar katanya nakiro, pola kata kerja af'ala, pola kata benda muf'alun. Terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 1461 yang artinya mungkar. Penggalan ke-24, wa, merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-25, yuhillu, bentuknya KKSAD, aslinya yuhlilu. Kemudian lam sukun dengan lam yang berharkat doma, karena dia merupakan huruf kembar, dia bersatu menjadi lam tasdid dengan harkat domah menjadi yuhillu. Dengan ciri yu di awal dan harkat domah di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya halla berasal dari halala dengan pola af'ala. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 108, dia akan menghalalkan. Penggalan ke-26, la, merupakan huruf bermakna artinya bagi. Penggalan ke-27, humu, merupakan kata ganti, aslinya adalah hum, karena bertemu dengan alif lam pada kata sesudahnya, dua sukun berurutan, berat untuk dibaca, maka untuk memudahkan bacaan, maka hum diberi harkat domah menjadi humu. Artinya mereka. Penggalan ke-28, at-tayyibati. Bentuknya KBPA objek jamak. Aslinya tayyibati. Di sini terjadi pertukaran harkat antara ya yang berharkat kasrah dari akar kata dengan ya yang berharkat sukun. Menjadi tayyibati. Kemudian ya yang berharkat sukun dengan ya yang berharkat kasrah melebur menjadi ya tasdid sehingga menjadi tayyibati. Ciri kata bendanya diawali alif lam, ciri pelaku aktif sesuai pola kata benda tunggalnya. Ciri objek jamak ati dengan akar kata toyaba. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga toyaba menjadi toba. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya tayyibatun, pola kata benda tunggalnya fa'ilatun.
pola kata benda jamaknya fa'ilatin. Terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 244 yang artinya segala yang baik. Penggalan ke-29, wa merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-30, yuharimu. Bentuknya KKSAD dengan ciri yu di awal dan harkat domah di akhir. Menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya haruma dengan pola fa'ala. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 101, artinya dia akan mengharamkan. Penggalan ke-31, alai, merupakan huruf jar yang artinya atas. Penggalan ke-32, himu, merupakan kata ganti yang aslinya adalah him. Karena bertemu dengan alif lam, dua sukun berurutan, untuk meringankan bacaannya atau memudahkan bacaannya, maka him diberi harkat domah menjadi himu. Artinya mereka. Dilanjutkan dengan penggalan ke-33 sampai 37. Penggalan ke-33, al-khaba'itha. Bentuknya KBPA objek jamak. Dengan ciri kata bendanya diawali alif lam, ciri pelaku aktif sesuai pola kata benda tunggalnya, ciri objek adanya harkat fathah di akhir, ciri jamak sesuai kamus dengan akar kata khabusa, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya khabisatun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilatun. Pola kata benda jamaknya fa'ila. Terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 317 untuk akar katanya dan 318 untuk kata yang dicari. Artinya segala perbuatan tercela. Penggalan ke-34, wa, merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-35, ya ba'u, bentuknya KKSAD dengan ciri diawali ya dan harkat domah di akhir. Sekaligus menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya wado'a. Di sini berlaku kaidah satu huruf sia poin 1. Dalam KKSAD, setelah dibuang ciri KKSAD-nya, tinggal dua huruf dengan pola hidup keduanya, maka tambahkan wa di depan. Sehingga akar katanya wado'a. Dengan pola fa'ala, terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 1564, yang artinya dia akan membuka. Penggalan ke-36, an, merupakan huruf jar yang artinya dari. Penggalan ke-37, hum, merupakan kata ganti yang artinya mereka. Dilanjutkan penggalan ke-38, israhum, merupakan kata benda majemuk dengan ciri kata benda majemuk. Kata benda pertama, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Isra merupakan KBKK objek tunggal. Aslinya isran. Karena bermajemuk menjadi isra. Ciri kata bendanya terdapatnya tanwin di akhir. Ciri objek tunggal berharkat fathah tain. Akar katanya asora dengan pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'lun. Terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 27, artinya beban. Hum merupakan kata ganti
yang artinya mereka. Sehingga kata benda majemuk israhum artinya beban mereka. Penggalan ke-39, wa merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-40, al-aulala. Bentuknya KBKK objek jamak dengan ciri kata benda diawali alif lam, ciri objeknya adanya harkat fathah di akhir, ciri jamak terdapat alif di awal, dan juga adanya alif antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya ghalla berasal dari ghalala. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggalnya ghullun, pola kata benda tunggalnya fu'lun, pola kata benda jamaknya af'alan. Artinya terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 298, belenggu. Dilanjutkan, penggalan ke-41, allati, bentuknya kata penghubung tunggal, artinya yang. Penggalan ke-42, kanat, bentuknya KKL, kata kerja lampau dengan ciri tasukun di akhir, menunjukkan pelakunya adalah hiya dengan akar kata kawana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif sehingga kawana menjadi kana. Dengan pola fa'ala terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 386, artinya dia ada. Penggalan ke-43, alai, merupakan huruf jar yang artinya pada. Penggalan ke-44, him, merupakan kata ganti yang artinya mereka. Ini adalah merupakan arti perpenggalan dari surah Al-A'raf ayat 150 bagian pertama yang kami rangkum artinya perpenggalan. Mungkin tidak kami bacakan. Lanjutkan. Arti dari Quran surah Al-A'raf ayat 157 bagian pertama. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuba indahum fit Taurati wal Injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut tayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Artinya, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang buta huruf, yang mereka dapati namanya tertulis dalam kitab Taurat dan kitab Injil yang ada pada mereka. Dia, Rasul, menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang mungkar. Dia menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala perbuatan tercela. Dia membuka beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Kami lanjutkan dengan uraian Quran Surah Al-A'raf
ayat 157 bagian kedua, penggalan 45 sampai 50. Penggalan 45, fa, merupakan huruf bermakna, artinya adapun. Penggalan kedua, alladzina, merupakan kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ke-47, amanu, bentuknya KKL dengan ciri waw sukun alif di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya adalah hum. Akar katanya amina dengan pola af'ala. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 49, mereka telah beriman. Penggalan ke-48, bi, merupakan huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-49, hi, merupakan kata ganti yang artinya nya. Penggalan ke-50, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Dilanjutkan dengan penggalan ke-51, azzaru. Bentuknya KKL. Aslinya azzaru. Karena bertemu dengan kata ganti hu, maka alif yang di akhir menghilang. Dengan ciri waw sukun alif di akhir menunjukkan pelakunya adalah hum, dengan akar kata azara, polanya fa'ala. Terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 925, artinya mereka telah memuliakan. Penggalan ke-52, hu, merupakan kata ganti yang artinya nya. Penggalan ke-53, wa, merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-54, nasaru, bentuknya KKL, aslinya nasaru. Karena bertemu kata ganti, maka alif yang di akhir menghilang, dengan ciri waw sukun alif di akhir menunjukkan pelakunya adalah hum. Dengan akar kata nasora, polanya fa'ala. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 454. Artinya mereka telah menolong. Penggalan ke-55, hu, merupakan kata ganti yang artinya nya. Dilanjutkan penggalan ke-56, wa, merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-57, ittaba'u, bentuknya KKL, aslinya ittaba'u. Di sini ta yang sukun merupakan ta akar kata, melebur dengan ta yang berharakat fathah yang merupakan ta pola, menjadi ta tasdid, sehingga menjadi ittaba'u. Dengan ciri waw sukun alif di akhir, pelakunya adalah hum, akar katanya tabi'a dengan pola ifta'ala. Artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 76, mereka telah mengikuti. Penggalan ke-58, an-nura, bentuknya KBKK objek tunggal, dengan ciri kata bendanya diawali alif lam, ciri objeknya adanya harkat fathah di akhir, ciri tunggal sesuai kamus. Akar katanya nawara, di sini berlaku kaidah 1 huruf sya poin 2, dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif, sehingga nawara menjadi nara. Dengan pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'lun. Artinya terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 1474, cahaya.
Penggalan ke-59, alladzi. Bentuknya kata penghubung tunggal, artinya yang. Penggalan ke-60, unzila. Bentuknya KKL pasif. Dengan ciri KKL, adanya harkat fathah di akhir. Ciri pasifnya, huruf pertama diawali berharkat domah, huruf kedua akar kata berharkat kasrah. Pelaku pasifnya adalah huwa, akar katanya nazala dengan pola af'ala. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 448 yang artinya dia telah diturunkan. Dilanjutkan dengan penggalan ke-61, ma'a merupakan huruf jar yang artinya bersama. Penggalan ke-62, hu merupakan kata ganti yang artinya nya. Penggalan ke-63, ulaika. Bentuknya kata tunjuk jauh jamak, artinya mereka itu. Penggalan ke-64, humu, merupakan kata ganti yang aslinya adalah hum, karena bertemu dengan alif lam dari kata sesudahnya, bertemu dua sukun yang berurutan, memberatkan untuk membaca, sehingga untuk memudahkan bacaan diberi harkat domah, sehingga hum menjadi humu, artinya mereka. Penggalan terakhir, al-muflihuna. Bentuknya KBPA jamak, dengan ciri kata bendanya diawali alif lam dan adanya mu. Ciri pelaku aktifnya diawali mu, huruf kedua akar kata berharkat kasrah. Ciri jamaknya waw sukunna di akhir dengan akar kata falaha, pola kata kerja af'ala, kata benda tunggalnya muflihun, pola kata benda tunggalnya muf'ilun, pola kata benda jamaknya muf'iluna. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 323 yang artinya orang-orang yang menang. Arti dari Quran surah Al-A'raf ayat 157 bagian kedua. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, mereka memuliakannya, menolong dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Arti keseluruhan dari Quran surah Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuba indahum fit Taurati wal Injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut tayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yada'u 'anhum israhum
ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang buta huruf, yang mereka dapati namanya tertulis dalam kitab Taurat dan kitab Injil yang ada pada mereka. Dia, Rasul, menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang mungkar. Dia menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala perbuatan tercela. Dia membuka beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya dan mereka memuliakannya, menolong dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Alhamdulillahirabbil alamin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kami tutup presentasi ini Buya dengan beberapa pantun. Pagi-pagi memetik bunga dahlia. Ayatnya indah sebagai pedoman. Demikian uraian Al-A'raf dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Sebatang pohon daunnya rimbun. Lebat daunnya, tiada buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak paham Al-Quran, apa gunanya? Buku dan pena, mari siapkan. Hati dan akal pun kita kuatkan. Ayat demi ayat, kita pahami secara perlahan, agar makna Al-Quran semakin mantap bertahan. Tidur nyenyak di atas ranjang, air mengalir di kolam ikan. Uraian ayat saya memang panjang, semoga saja tetap menyenangkan. Memetik buah di kebun sendiri, rasanya manis tiada tara. Kini tibalah di penghujung sesi, terima kasih atas perhatiannya. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun, tetesan air mulai jatuh. Kami tutup presentasi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumtaz sekali nih, 1 jam kurang lebih. Lama itu. Alhamdulillah. 65 pasang. Bu Rida gitu bang saya mengurai ayat ini, gimana rasanya Bu Rida ya? Kalau kita lihat aja tuh senang kali, rasanya waktu cepat berlalu. Gimana tuh Bu Rida? Tulisannya Ya, Bu bagus. ya. Tulisannya itu, Kenapa Bu ya? tulisannya bagus sekali itu latihan atau memang dari sononya? Dari sononya. Dari latihan Bu ya. Oh, Dulu tulisan Al-Quran saya ini keriting Bu ya. oh kritik. Ya, jadi pada waktu anak saya yang waktu itu masih SD yang kecil, dia sekolah kebetulan di sekolah SDIT. Jadi di sekolahnya dia belajar menghafal Al-Quran, yang mana menurut ustazahnya harus store kepada ibundanya. Nah, anak store kepada ibundanya, si ibu sendiri dia enggak hafal dengan hafalan ayat Al-Quran. Maka itulah termotivasi untuk menghafal Al-Quran juga. Nah, pada saat menghafal itu rasanya ada kesulitan, ayat 1 hafal, kemudian ditambah ayat kedua, ayat 1 lupa lagi gitu. Ya, bertanyalah ke Ustadz, gimana caranya supaya hafalan kita itu mungkin atau lama tinggalnya. Nah, Ustadz itu mengatakan tulis apa yang mau dihafal. Nah, berdasarkan itu saya belajar untuk menulis terlebih dahulu, yaitu Al-Fatihah itu Bu ya. Jadi habis 1 buku isi 100 itu menulis Al-Fatihah. Alhamdulillah, dilihat perbedaan yang sangat bermakna Bu ya, dari halaman pertama
saya menulis Al-Fatihah dengan halaman terakhir itu sangat jauh Beda. bedanya. Halaman Ya pertama itulah yang kritik. ini sampai sekarang alhamdulillah sangat menikmati menulis Al-Quran ini. Alhamdulillah. Ya. Dan bisa istiqamah Bu Rida ya. Amin. Ya Bu ya, kalau awalnya dulu Bu ya, saya mungkin mencari waktu luang untuk belajar Al-Quran ini. Sekarang meluangkan Tapi waktu. sekarang saya luangkan waktu sepenuhnya untuk Al-Quran Bu ya. Aduh, Luar biasa. Masya Allah, luar biasa. ada kata-kata lagi yang bisa sampaikan Bu Rida. Mudah-mudahan Bu Rida bisa istiqamah bersama Al-Quran. Amin, Sebagai amin. contoh ya Bu ya, sebagai contoh. Mudah-mudahan ya Allah. Ya, dan nanti kalau Bu Rida masuk surga, cari-cari kami semuanya Bu Rida ya. Sama-sama Bu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi syafaat buat kita semua Amin. ya Bu ya. Bacaan yang Ya kita Rabbal baca, Al-Quran Amin. yang kita tulis, Amin. Jadi saksi menjadi dari saksi nanti di akhirat. bahwa kita pernah menulis ayat Al-Quran. Baik Ya, Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-A'raf ayat 157 yang sudah disampaikan oleh Ibu Rida Ibnola dengan mumtaz. Mungkin terbatas kata-kata saya untuk menyampaikan sebuah penghargaan kepada Bu Rida. Hanya doa saya, semoga Bu Rida dan kita semuanya bisa istiqomah bersama Al-Quran sampai Allah panggil kita nanti. Baik Bapak Ibu, karena ayatnya panjang, jadi kami cukupkan uraian sampai di situ. Lagi kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas, berkenan, salah urai. Lagi kami mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan kalau ada yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada Bu Mariani sebagai moderator kami kembalikan untuk melanjutkan acara. Silakan Bu Afi. Quran. Langit biru dihiasi mega, angin berhembus membawa doa. Surat Al-A'raf ayat 157 dibaca sepenuh jiwa. Uraian ayat Bu Rida bikin terpukau semua. Demikianlah uraian Al-Quran surah Al-A'raf ayat 157 berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat.